Sebelumnya gue pengen ngucapin thank you banget, makasih banget ya kan. Gue kemarin janji kalau seandainya video Q&A gue tembus 1000 like, ya kan, 1000 like gue bakal buat Q&A di part keduanya. Begitu juga dengan video Q&A yang satu ini. Kalau video Q&A yang satu ini like ya 1000 juga, sampai nyentuh 1000 gue bakal buat lagi sambungannya jadi ke part 3 ini yang ke part 2 ya kan. Ini lo bisa lihat ini. Buset dah, like-nya udah 1400 cu. Ya kan, di luar ekspektasi gue ya kan. Gue mikirnya 1000 juga gak nyampe, tapi like-nya 1400. Wah, thank you banget, thank you parah ya kan. Jadi ini video Q&A yang pertama. Sorry gue rekamannya di mobil lagi, soalnya gue lagi mau pergi. Jadi kemarin, oh ya kemarin gue gak upload video soalnya banyak banget kerjaan-kerjaan ya kan. Ada berbagai macam urusan lah ya kan, tentang perduniawian lah ya yang gue urus di luar sana. Jadi gue nggak sempat upload video. Dan ini juga bikin konten sebenarnya. Kalau tadi belum sampai 1000 like juga kayak hari ini juga nggak upload juga sih, soalnya karena terlanjur sibuk gitu gue. Tapi ya udahlah, thank you banget yang udah sampai 1400 like. Sekali lagi gue ucapin makasih banget. Jadi kita nyambung di Q&A ke part kedua. Oke, di sini kan gue ngepost ya kan. Kemarin tuh gue ngepost yang di postingan ya kan. Yang gue jawab pertanyaannya masih sedikit. Dan ini kita lanjut ya kan ke pertanyaan yang belum gue jawab sama sekali. Ya kan. Kita mulai dari mana nih? Ya dari sini nih. Brand Infinix menurutmu gimana ngap? Brand Infinix. Ya kalau menurut gue ya, pertama yang ada di benak pikiran gue murah, tapi harga jualnya anjlok. Udah itu. Kalau lu tanya menurut gue kan, itu aja. Gue kalau ngeliat brand Infinix murah, tapi kalau dijual harganya tuh anjlok gimana gitu ya kan. Next, Bang, gue mau tanya ini apa nih? Kapan kasih gue? Oh shit man, itu bukan pertanyaan Q&A bos. Next, Bang coba tempelin NFC di Tamiya supaya bisa wireless charging. Puki. iPhone yang lu review jual ke gue dong. iPhone yang gue review itu biasanya dulu gue sempat buat IG ya kan, jualan bekas konten gue. Tapi karena gue nggak sempat ngurus-ngurus kayak gitu-gitu lagi, dan kebetulan gue juga udah kerja sama juga sama orang, gue jual HP ya kan. Jadi ya udahlah ya, gue nggak jual. Jadi bekas gue review tuh biasanya gue simpan sih, nggak gue jual. Pertanyaan berikut ya, yang satu ini, gue mau lihat muka lo. Udah itu, udah. Kemarin udah gue jawab. Dari Nabil Pamungkas. Bang pernah banting atau ngancurin HP sampai pecah hancur apa belum? Pernah lah, pernah banget gue. Itu gue pernah banget, tapi konteksnya gue bukan emosi ya. Gue bukan dalam keadaan gue marah sampai gue banting, enggak. Gue tuh kayak iseng aja gitu, kayak pengen, wah anjir, gue pengen tahu nih Gorilla Glass, Gundurwo Glass ini sekuat apa. Ya udah gue ketok-ketok, gue hancurin, bahkan sampai gue lindas mobil juga pernah. Next dari Zai Al Kece. Percuma tuh ngadain Q&A tapi nggak pada dibalas. Nih gue balas, cuy. Ini gue balas nih. Nah, ayo coba lu menanya apa, tapi sayangnya lu ngetik beginian ya kan, jadi nggak kejawab gitu. Jadi nggak ada pertanyaan gitu ya kan. Itu. Percuma tuh ngadain Q&A tapi nggak pada dibalas. Tapi maklumin juga lah ya sampai 1000 lebih pertanyaan, jadi nggak semua ke cover. Kapan terakhir? Skip, nggak guna pertanyaannya. Lu kan suka selalu udah kemarin ya kan. Kap Ini apa lagi nih? Kapan Hunting SPG nawarin HP-HP lagi? Enggak. Itu konten pribadi, cu. Ya kan, itu konten pribadi. Jadi ya enggak masuk ke konten lah. Enggak masuk ke konten. Ini udah semua. Udah semua. Udah semua. Udah semua. Ini bukan pertanyaan. Next lagi. Next. Ini personal cuy, ya kan. Lu benar sukanya mak, itu personal men, itu personal. Hanya duit dan yang di atas lah yang tahu, ya kan. Ya nggak sih. Kita jawab nih ya. Ferry Juwanto.
Bang, sudah pamer foto mie tapi duitnya diberantakin alias alas mangkokkah hari ini? Apaan sih maksudnya? Anjir, gua baca komen sambil ngeliatin kamera. Bang, sudah pamer foto mie tapi duitnya diberantakin buat alas mangkokkah hari ini? Apakah itu hanya terjadi di saat bulan Ramadan, saat sahur saja? Gua nggak tahu maksudnya apa ya. Alas duit mangkok. Wah, gua nggak tahu. Tapi serius, gue tuh tipikal orang yang suka nyimpen cash dibandingkan gue taruh ke bank. Gue suka aja gitu ngeliat merah-merah gitu, duit kertas gitu. Suka aja. Kayak gue suka ngoleksi sih. Bang, biasa nyopet di mana? Nggak jelas, nggak jelas. Tot, lu udah nikah atau belum? Kalau udah, bini lo berapa tot? Target sih gue bini minimal 4 lah ya. Maksimal ya 4 juga lah. Minimal 4, maksimal 4. Jadi itu target gue. Tempat favorit gue. Tempat favorit gue masjid. Next. Anjay, so alim banget gue, nggak serius-serius. Gue kalau stres ya kan. Gini. Gue orangnya emang kayak, mungkin teman-teman gue di luar sana nganggap gue tuh anjir nih, temen gue yang satu ini kayak nggak jelas gitu. Kadang gue emang bandelnya kelewat ya kan. Gue suka apalah ya, kayak ngelakuin hal-hal di luar batas kemampuan wajar orang-orang seumuran gue, teman-teman seumuran gue maksudnya, di lingkungan gue maksudnya. Tapi ketika gue stres, gue kayak depresi atau apa, dan ini dia melambangkan pertanyaan, tempat favorit lo masjid. Gue tuh kalau stres apa, ujung-ujungnya ya gue ke masjid ya kan. Terus gue kayak ya merenungin kesusahan payah gue curhat sama yang di atas, sama sang pencipta. Menurut gue itu tempat favorit gue masjid. Ya serius, tempat favorit gue masjid. Meskipun gue bocahnya ya kan, orangnya tuh wah, kadang-kadang badar kelewat batas ya aslinya. Sumpah serius. Tapi ya namanya manusia ya kan. Cara ngepet wah gampang banget cuy. Kenapa konten lu berbeda dari yang lain? Ini pertanyaan dari Anwar W. Kenapa konten lu berbeda dari yang lain? Kenapa kontennya berbeda dari yang lain? Sebenarnya gini, berbeda sih sebenarnya sama-sama aja ya. Banyak yang ngebahas gadget ya kan, dan otomatis gue ngebahas gadget juga. Banyak yang ngebahas RC, otomatis gue ngebahas RC karena gue suka. Banyak yang ngebahas otomotif, kadang-kadang gue ngebahas otomotif karena gue gabut. Jadi gue sebenarnya mengikutin konten-konten yang sudah ada. Kalau boleh dibilang beda, mungkin kontennya nggak beda kali ya, kayak sama aja, cuman melainkan emang orangnya aja yang sengklek kalau menurut gue. Jadi gini, gue kalau nge-YouTube itu dari awal sampai akhir itu nggak terkonsep ya kan. Gue jelasin juga. Mungkin sebagian dari lu di luar sana, kadang gue kalau komen ya kan di video-video orang, gue komen belum centang lah, belum apa. Oh men, bagi gue sebuah centang itu nggak guna, itu bagi gue ya, bagi gue. Terserah kalau lu YouTuber atau siapa yang udah ada centang. Gue nggak terlalu peduli sama centang-centangan. Lu bisa lihat komentar-komentar audiens gue, penonton gue itu nyeleneh nggak jelas ya kan. Mereka suka-suka mereka mau ngomong apa ke gue, karena gue di channel di link channel video-video gue, pokoknya siapapun orang yang ada di channel ini, gue memberikan bebas ekspresi berpendapat, baik itu kasar maupun tidak kasar. Gue nggak terlalu peduli. Kenapa? Karena pada dasarnya kita itu nggak bisa menghakimi orang dengan hanya melihat perkataan kasar saja. Itu pertama ya. Gue paling nggak bisa banget menilai orang dari dari tutur kata. Oh dia kasar nih, berarti dia buruk. Nggak bisa men. Karena taraf bahasa orang tuh beda-beda. Logika orang juga beda-beda. Kadang ada yang kasar tapi menurut dia nggak kasar, lembut tapi menurut dia itu udah kasar. Jadi ya kita nggak bisa menilai seseorang hanya dari satu sudut pandang. That's why kenapa gue nggak pernah ngebatasin penonton gue buat ngatain gue buat apa. Memang sebagian orang, bahkan teman-teman gue, lu nggak emosi apa dikatain? Why gitu? Kenapa gitu? Kenapa harus emosi gitu? Yang berhak menghakimi itu bukan gue, cuy. Gue tuh cuman makhluk yang diciptakan ya kan. Jadi gue nggak ada unsur, nggak ada dasar untuk ya kan menghakimi seseorang, untuk menilai seseorang itu jelek, apalagi dari satu hal yang kita lihat. Itu menurut gue. Dan ini pertanyaannya jadi merembet, sorry, karena kenapa konten lo berbeda dari yang lain. Gue sekedar ingin kasih tahu aja sih ke penonton-penonton gue, atau
lu yang jarang nonton video gue tapi lagi nontonin video ini. Dan itu kenapa mungkin lu ngeliatnya kayak agak beda gitu. Gua ya lu bisa lihat lah udah di atas 500 subs. Sebenarnya dari 100.000 pun kalau mau diurus centang ya centang aja ya kan. Dari awal gue nge-YouTube juga mau urus centang ya centang aja. Cuman gue nggak mau kayak gitu-gitu. Gue nggak terlalu peduli formal-formalan. Iya, ini gue ya, karena setiap orang beda-beda loh, ya kan. Gue nggak terlalu peduli formal-formalan, mau centang kayak mau apa kayak, gue nggak terlalu peduli. Dan lu bisa lihat konsep-konsep video gue juga random banget. Dan iya, itu udah menggambarkan lah ya kalau gue tuh, channel gue tuh bebas sebebas-bebasnya. Dan ya sebebas-bebasnya tetap aja ada pembatasan. Kadang sebagian dari lu mungkin komen kasar, itu emang gue diemin. Tapi ketika kasar membawa ras, agama, ini tanda kutip nih, ras dan agama, itu kadang gue hapus cuy. Kenapa? Karena susah dijelaskan. Tapi intinya sekasar-kasar kita, kalau bisa jangan pernah ngebawa agama dan ras. Ya itu sih menurut gue. Makanya lo kalau ngelihat gue memang kayak orangnya gimana gitu. Tapi gue nggak pernah yang bawa-bawa agama dan lain-lain. Dan ya mungkin sampai di sini aja video gue yang bisa gue jelasin ke lu, takutnya kepanjangan juga sih ya kan. Dan gue juga ada urusan juga dan gue mau langsung pergi. Dan sorry banget kalau video gue yang gue upload tuh simpel-simpel gimana gitu. Thank you banget yang udah menonton video gue. Nanti kalau seandainya video ini tembus 1000 like lagi, gue bikinin ke part 3. Dan ini gue bakal terus menerus jawabin pertanyaan-pertanyaan dari penonton-penonton gue yang satu ini kalau seandainya gue buat ke part 3 juga. Dan ya thank you banget yang udah menontonin video gue sampai habis. Dan ya ini namanya manusia kan, kadang ada salah ada apa ya, ya tolong dimaafkan lah ya. Tapi kalau lo berasa video gue nggak jelas ya skip aja lah. Karena apa yang gue upload di sini tuh apa yang menurut gue suka, dan ya sebisanya lah gue upload. Jadi ya gitulah.